Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriah Hidayati Ningsi dan di sebelah saya ada Hasanatul Ilmiah. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini kami ingin memaparkan peta konsep yang telah kami buat dengan tema tipologi pelanggaran karya tulis ilmiah, di mana tipologi pelanggaran etika karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang namanya plagiasi, yang kedua ada namanya publikasi, yang kedua ada namanya falsifikasi, dan yang terakhir ada yang namanya manipulasi. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan plagiasi, apa yang dimaksud dengan publikasi, apa yang dimaksud dengan falsifikasi, apa yang dimaksud dengan manipulasi. Baik, di sini yang pertama ada plagiasi. Plagiasi ialah orang yang mengambil karya tulis ilmiah orang lain, seperti mencetak suatu karya tulis orang lain untuk dijadikan karya tulis sendiri. Itu yang dinamakan plagiasi. Bukan hanya itu, mengambil gagasan orang lain, mengambil karya-karya orang lain untuk dijadikan subsidi sendiri. Itu yang namanya plagiasi. Dan di sini juga ada caranya bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita mengetahui seberapa besarkah kita memplagiatkan karya tulis orang lain. Itu ada yang namanya aplikasi Turnitin, di mana aplikasi Turnitin itu mengetahui bagaimana cara mengatasi plagiasi tersebut. Di sini ada yang namanya aplikasi Turnitin. Jadi aplikasi Turnitin itu bisa memberitahukan kita seberapa besar kita mengambil karya tulis orang lain di dalam makalah atau artikel lah yang kita buat gitu contohnya ya. Di situ nanti di aplikasi Turnitin itu ada seberapa persen kita ngambil dari plagiat orang, dari karya tulis orang, dan seberapa besarnya juga kita mengambil, maksudnya kita berpikir sendiri untuk memaparkan hal-hal tersebut, tetapi dengan maksudnya dengan pikiran sendiri itu juga ada. Itu namanya aplikasi Turnitin. Yang kedua dari jenis-jenis pelanggaran etika ilmiah itu yakni fabrikasi. Fabrikasi itu menciptakan data sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi fabrikasi itu gimana ya? Fabrikasi itu menuliskan sebuah karya tulisan ilmiah, tetapi sebenarnya itu tidak ada gitu. Tetapi pas di tulisannya tuh ada, dan kita mengutip dari buku ini, dan ternyata di situ tidak ada. Selanjutnya yang nomor 3 itu ada falsifikasi. Falsifikasi itu kesalahan dalam mengutip, membaca, dan interpretasi teori, model, data, dan hasil, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam falsifikasi dan fabrikasi ini masih berkaitan. Maksud dari berkaitan itu seperti berkesinambungan lah, berkesinambungan tuh ya. Jadi antara fabrikasi sama falsifikasi itu memiliki arti yang sama sebenarnya. Cuman di falsifikasi itu ada yang dari data lah, dari model. Jadi ngambil modelnya sama gitu, datanya sama. Kadang ada gitu orang yang menulis karya ilmiah itu ngambil dikutip dari buku ini, dan ternyata ketika kita melihat dari buku tersebut tidak ada karya tulisan itu. Itu yang dinamakan falsifikasi. Selanjutnya yakni ada manipulasi, di mana manipulasi itu adalah data atau teori atau hasil riset demi memenuhi tujuan. Kadang-kadang orang itu mengambil sebuah karya orang lain, teori atau data-data orang lain tuh untuk memenuhi tujuan tersebut. Seperti ya sedang ada tugas ini. Sebenarnya kadang dosen itu menyuruh kita untuk jangan meniru karya tulis orang lain. Lah di situ dimanipulasi. Sekiranya data tersebut milik kita atau kita lah yang buat, itu namanya manipulasi.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jika ada maksudnya ada penjelasan yang salah dari kami mohon maaf sebesar-besarnya karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dari kami yang tadi menjelaskan memaparkan peta konsep ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya Fitri Hidayati dan saya Hasanatul Ilmiah. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.